Osa teman-teman CB, salam rahayu. Ketemu lagi bareng saya di CB Tabanan. Sebelum kita lanjut, intro dulu. Sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, video kali ini adalah lanjutan dari video CB Sultan 2 di part 2. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menjanjikan seperti yang saya janjikan kemarin, mengulas tentang perakitan mesinnya. Tapi kita sajikan secara langsung, ini langsung finishing. Finishingnya ada di belakang. Nanti kita langsung juga tanya-tanya sama ownernya yang saya bilang kemarin bahwa juragan kentang gitu ya. Nanti kita juga cerita-cerita di situ apa saja isian dari si mesin ini. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, check it out. Oke, teman-teman. Nah, kita sekarang sudah bersama dengan si punya motornya ini. Beli Mamu bagus genjing. Kita sengaja membuat video ini di alam terbuka. Walaupun agak sedikit panas-panasan ya. Tapi mudah-mudahan video yang kita sajikan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman CB seluruh Nusantara, memberikan kita bisa berbagi gitu ya, kita share. Nah, yang akan kita bahas kali ini, karena mohon maaf kemarin tidak sempat ngerekam secara full perakitan mesinnya, tapi akan kita ulik seluas-luasnya. Kita akan bahas semuanya, sedetail-detailnya dari si CB Sultan 2 juragan kentang ini nih. Oke, kita langsung aja deh biar tidak nambah-nambah durasi lama-lama ya. Kemarin udah sih sempat ngerekam dikit-dikit, tapi cuman proses perakitannya tidak terlalu detail kita dapat kemarin ngerekamnya. Jadi kita tanya-tanya nih sekarang nih. Dari basic kan kemarin bilangnya basic CB 173 ya. CB 100 tahun 73. Kita ulas deh dari bawah. Sudah pasti dari kelihatannya ya sebetulnya, sudah pasti dari kelihatannya ini banyak sekali perubahan yang dilakukan. Oke, kita tanya dari yang paling dalam. Rasio gigi. Rasio gigi pakai 3 revo. 3 revo, rasio gigi 3 revo. 3 revo. Terus gearboxnya? Gearbox pakai 3 juga. Gearbox 3, berarti 3. Ini sampai percepatan 6 ya? Ya 6 percepatan ya, 6 speed ya. Oke. Wah, itu di bagian paling bawah itu udah kelihatan sekali bahwa dalamannya itu 3. Kemudian kita naik ke atasnya. Bandulan? Bandul Bandulan CB, masih CB dipakai. Tapi otomatis pasti stangnya yang diganti kan? Berubah stang. Stangnya dipakai stang RXZ. Ya, langkah 74. RXZ stroke up ke 74. Ini pasti didukung sama pistonnya. Pistonnya berapa lu ngomong? Pistonnya diameter 67,5. 67,5 itu kurang lebih 250 atau 300 ya, 300 oversize gitu ya, kira-kira segitu ya, berarti gede. Tapi yang istimewa sebenarnya ada di kopnya ini. Kopnya masih kelihatan seperti standar CB ya, sebetulnya. Emang. Tapi sebenarnya ini kopnya
Kopnya Sorry, kok sih saya bilang bloknya. bloknya tiger ini, cuma di gini Di custom? di custom ulang biar mirip seperti ori. Jadi sebenarnya bloknya blok tiger, blok tiger cuman di custom ulang. ya. Custom ulang itu pasti ada yang dibubut kan. Ya. Kalau tiger kan kelihatan siripnya dari Lebih sirip yang besar. gede-gede Ya. kan. Ada beberapa yang dipotong, terutama yang di bagian kiri ya. Ya. Di bagian kiri itu dibubut habis. Ya. Terus Ya. sirip-siripnya dihilangin kira-kira 3 sampai 4 mili kayaknya itu ya. Ya lumayan. Tapi tulisannya masih kelihatan, tulisan 196 cc cm kubik. Tapi benar sih semeton, ini tips buat semeton yang mau bikin ala jamuran gitu ya. Ala Ya. jamuran bisa pakai blok tiger tapi dibubut yang masih kelihatan kecil, tapi sebenarnya dari boring di dalamnya itu masih aman. Daripada pakai standar CB-nya Standar CB itu rawan biasanya kalau Iya. pakai rawan pecah deh. betul rawan pecah dan dia overheat biasanya ya. overhead. Kita naik ke atas. Kalau kop Kopnya ini tiger. tiger, tapi yang istimewa di headnya. Ya. Tutupnya pakai CB 100. Headnya masih CB, Ya. tapi kopnya tiger. Tiger. Itu pasti ya ada sedikit perubahan lah ya. Ya, harapan Ya sedikit. karena mem-PNP kan itu lumayan tuh semeton. Ya. Ini bisa inspirasi juga nih buat semeton nih. Kelihatan masih standar, padahal dalamannya sangar gitu ya. Tapi untuk klep Untuk klep In, ini out. pakai diameter 3429. 3429 yang dipakai motoan. Ya. Kita percayakan sama motoan aja. Racingan guys. Racingan. Otomatis klepnya harus disupport sama per juga Ya. kan. Pernya racing. Pernya inner racing. Inner racing. Ya. Itu yang agak lumayan keras ya. Ya, lumayan Tapi- keras. Ya hasilnya hasilnya kita tahu Hmm. hasilnya. Terus nah ini biasanya kelemahannya ada di apa namanya rantai kamrat. Ini solusi terakhirnya untuk rantai kamrat gimana? Untuk rantai kamrat dia menggunakan GL series. Dipakainya GL series. Ya, GL series. Tapi rantai disambung lagi. Jadi ada penyambungan di Ya. situ ya untuk Soalnya ini kan menyesuaikan ya. langkahnya tinggi. Tinggi. Kalau rantai gininya nggak gini ya. Kalau rantai tiger juga kepanjangan gitu jadinya ya. Rantai tiger kepanjangan. Ya. Jadi lebih enak dan lebih kuat sih sebenarnya Ya. kalau pakai rantai kamrat GL. Ya. Naik ke atas lagi deh. Noken as. Noken as pakai punyanya BRT BRT yang yang R1 R1. Wah, itu udah racing banget tuh. ya. Untuk gini memenuhi kebutuhan mesinnya Siap. kita pakai yang BRT punya. Jadi dari bawah ke atas itu ya gitu. Jadi menopang semua gitu ya. Ya, Siap. Tapi secara tampilan sih asik ya tampilannya ya. biar tetap kelihatan klasik. Tetap klasik, tetap original, Originalnya tapi dalamannya dalamannya- sangar. Ya, sangar. Oke. Terus kalau studnya, stud kamrat, Stud kamratnya tiger. tiger punya ya. Nah, tiger. Masih standar tiger ya. Standar tiger. Biasanya sih kalahnya di situ nanti. Ya. Mungkin diganti nanti pakai racing Hmm. biar lebih abdol gitu. Oke. Semua udah. Yang istimewa sih sebenarnya saya lihat dari baknya. Bak kopling. Bak koplingnya ini pakai punyanya CB 100 original. Aslinya? Ya, Oh. aslinya CB. Aslinya CB. Tapi ada perubahan. Ya, perubahan stud koplingnya ya sini. Sama untuk di bagian gininya kan PNP Tiger ya, Oh, dirubah iya. lagi. Di Oh. custom ulang. Bagian ininya apa namanya? Kickstarternya. Ya. Kickstarternya dirubah. Kemudian stud koplingnya dirubah juga. Ya. Tapi kalau isian dalamnya Yang dalamnya Tiger. tiger ya? Iya. Tiger. Pakainya Tiger. Nah, karena menyesuaikan dengan stud kopling dan paha si kopling itu tadi ya. Paha yang atasnya itu ya. Iya. Yang atasnya itu berarti otomatis pemegangan dari si sling kopling itu di custom. Ya, custom.
Ini kalau nggak salah ini buat tantangan si Pak Blori nih. Iya. Mekanik andalan. Siap. Tapi kampas kemudian untuk koplingnya masih standar 3 semua ya. Ya, Dari standar. pernya per 4. Per standar. Per standar. Oke, siap. Apa lagi ya? Ke bagian kiri deh, di bak kiri. Bak kiri kan isinya magnet tuh di situ dan pengapian. Magnetnya kepercayakan ke apa? Magnetnya ini dipakai punyanya Shogun. Magnet Shogun. Ya. Oh. Tapi pengapiannya tigar. Spoolnya? Spoolnya tigar. Spool 3. Masih standar 3 berarti ya. Ya, standar tigar. Tapi yang dipakai original dong pastinya. Original. Karena itu agak rawan soalnya. Ya. Naik ke atas ke pengapiannya. CDI? CDI pakai Shogun kebo. Shogun kebo. Ya. Tapi kalau nggak salah kayaknya kemarin dapat bocoran ini bisa ACDC kan? Ya, bisa CDC. Jadi dibuatin dua chop. Dua. Nah, biasanya teman-teman kita, rekan-rekan kita di CB Tabana itu biasanya semuanya motornya 2 chop. Ini yang paling kelihatan gede sih sebenarnya pemasok bahan bakarnya tuh. Ya. Itu karbu berapa tuh? Karbunya pakai UMA ukuran 34. UMA Racing 34. Ya. Ini yang PWK kan? Ya, yang PWK. Kalau di total deh, kalau di total CC-nya berapa? Masuk dapatnya berapa? Dihitung-hitung sih sama mekaniknya nih Nyampe 275 lah. 275 ya jatuhnya ya. Ya. 275. Tanpa dinamo starter bisa dibayangin nih, loncat-loncat pasti. Lumayan. Pakai wili-wili enak banget ya. Wah. Aduh, terus yang di part 1 kemarin kelupaan adalah di pengereman. Itu kelupaan kemarin karena pada saat part 1 kan belum dipasang. Nah, kita ulas deh. Kali ini kita ulas buat semeton semua. Kaliper depan. Kalipernya pakai Brembo, copotan Ducati. Copotan Moge kayaknya itu ya. Itu sama bracketnya ya di PNP di situ ya. Iya. Itu 4 piston kan? 4 piston. 4 piston. Tapi disupport sama itu apa masternya? Master atas. Masternya pakai RCB. Tapi support ya. Artinya nggak kendor, nggak apa-apa kan? Biasanya 4 piston biasanya butuh pompa yang lebih gede biasanya. Tapi ini masih bisa lah ya. Masih bisa. Dan yang lagi satu adalah bagian belakang. Ini kan kemarin di part 1 dibilang double disc. Jadi yang belakang juga cakram. Jadi kaliper belakang juga dipercayakan ke Brembo 1 set. Ya, 1 set. 1 set sama masternya di situ ya. Masternya Brembo juga. Ini pengerjaannya rapi banget sih, Ton. Ya, ini kebetulan saya punya teman nih di Jogja. Saya minta tolong sama dia buat bantu PNPN ya. Jadi pengerjaannya detail sekali, artinya rapi gitu. Kayak emang keluaran dealernya begitu ya. Aduh, asik. Apa lagi ya? Banyak nih sebenarnya yang belum diulas. Nah, ini agak unik. Uniknya ada di Kickstarter. Tumben saya lihat Kickstarter kayak gini. Kickstarter pakai punyanya gini nih, Suzuki Thunder 125. Biar beda. Iya, barang Suzuki juga masuk di Honda, coy. Semua motor ada di sini. Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda. Lengkap semua ya. Lengkap. Semua merek ada di sini. Sampai Ducati juga ada tuh. Ducati ada. Waduh. Emang benar-benar sultan sih. Kita belum sempat ke gudang kentangnya sih. Nanti kalau semeton mau mampir, misalnya ada waktu nyari-nyari kentang, langsung aja. Ya. Gudangnya gede kok. Atau cari aja nanti di Google Map gudang kunyit jahe. Di map ada ya? Ada. Gudang kunyit jahe. Nah, nanti juga kita tulis di deskripsinya. Siapa tahu teman-teman ada yang butuh kentang atau jahe, bisa aja langsung main ke rumah. Ya, atau butuh langsung inspirasi buat motor dari kentang gitu. Ya.
Ini hasil Oke. kentang ini. Kayak bau-bau potato gitu ya. Hasil kentang. Mau bisa aja. Oke, terus lanjut ke gear out. Gear outnya ini pakai Triple S. Triple S. S. Yang depan ukuran 15. 15, Yang belakang 33. 33. Tapi ini yang pakai yang tipis ya. Ya. Kalau nggak salah yang 428. Yang kecil ya. Yang kecil. Tapi kalau dibilang rawan putus, tergantung sih ya. Tergantung pemakaiannya. Ya. Tapi kalau mau aman sih sebenarnya pakai yang lebih gede biasanya. Udah terlanjur beli yang ini kemarin. Habisin aja dulu. Ya, habisin dulu. Biarin sampai putus. Waduh. Terus yang kemarin di part 1 juga tampilannya belum sesempurna ini. Jadi ada beberapa bagian yang belum terpasang. Nah, kali ini kita ulas. Ternyata apakah dipakai itu original atau tidak? Nah, kita tanyakan sekarang. Tangki deh. Tangkinya mau? Tangkinya ini satu set ya sama spakbor belakangnya, tangki, bodi CB tahun 73. Itu memang bawaannya Ya, dari dulu bawaan ya. surat-suratnya. Cuman mungkin ditata lagi dikit lah ya, ditata disesuaikan ulang. dengan tampilan motor ya saat inilah ya. Semi-semi Racingan. Kalau ini sih nggak semi. Kalau ini sih benar-benar racingan. Ya, tampilannya ya style nganjuan lah ya. Ya, Style style nganjuan. Tapi tangki itu ori 73. Sampai tutupnya juga kayaknya masih ori tuh. Ya, Tutup bensinnya. tangkinya sorry bawaan. Ya, cuman ada perubahan di kran tuh kayaknya. Krannya Keran pakai tiger revo. 3 revo ya biar aman. Biar aman. Terus lebor depan Selebor depan pakai Ninja Victor atau Victor ya? Ninja RR RR ya, yang RR ya. yang original. Iya, itu senada dari warnanya, dari selebor, tangki sama selebor belakang dan lampu depan juga. Wah, memang benar-benar sultan teman-teman. Artinya memang sih banyak orang bilang sultan kok naik CB. Tapi kalau dihitung-hitung ya begitu. Ya, lumayan juga. Lumayan sih investasinya di sini. Karena kelihatan dari yang pretelan kecil-kecil itu loh, yang kuning-kuning emas itu. Nah, kalau semeton yang tahu ya tahu harganya berapa. Lumayan. Wah, kira-kira sudah ya, apalagi ya. Jadi sekali lagi kita mohon maaf sama semeton CB. Jadi untuk perakitan kemarin yang kita janjikan ada di part 2, kita tidak bisa nge-recordnya kemarin karena ada kesibukan. Jadi ya kita langsung tampilkan ke jadinya aja. Ya. Gitu ya. Kita langsung tampilin ke jadinya. Jadi ya seperti inilah jadinya. Kalau menurut saya tampang dari motor ini mah keren pisan. Kalau orang Bali bilang ganteng sajan nih bro, gitu ya. Ganteng saja. Ganteng sajan. Tapi untuk perubahan ada lagi nggak? Untuk perubahan ya pasti ada lah. Pasti ada ya nanti ya dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Karena ada kekurangan dikit Ya. gitu lah ya. Ya namanya juga modifikasi, apalagi Nggak ada CB, habisnya. inovasi tiada henti gitu. Terakhir Mo, untuk menopang semuanya dari daya hisap, kemudian bensin, kemudian power mesin itu pasti harus ditunjang sama muffler, Ya. exhaustnya. Ini dipercayakan ke Untuk knalpot ini pakai pekajaman Pajaman Jogja. ya. Ini hampir mirip dengan DOS ya. Ya, made in Jogja. Ya, ini memang pas. Jadi power dari si mesin itu gas buangnya ya sesuai gitu. Ya. Nanti juga kita coba suaranya kayak apa. Sesangar itukah? Kalau menurut saya sih ya memang sangar. Aduh, gitu kira-kira ya ulasannya ya sudah lengkap. Nanti kalau misalkan semeton ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Komentar aja. Atau kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di Ya, subscribe CB Tabanan. siap di subscribe gitu ya. Like.
di like, kemudian di share, dibagikan ke teman-temannya atau dibagikan di sosial medianya. Dan satu lagi, jangan lupa di klik loncengnya. Ya, Nah, betul, itu buat pemberitahuan notifikasi video-video terbaru dari kami. Sekian video dari kita. Terima kasih banyak waktunya. Kita sudah mengganggu dan kita ajak ke sawah dengan pemandangan yang ya asik lah ya. Itu Semeton, sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye. Nah, tadi kita udah ulas semua tentang mesinnya. Sekarang kita coba tes hidupnya. Kemudian saya akan berikan tips sedikit lanjutan dari tips yang kemarin. Ini juga sama karena motor kickstarter tanpa ada electric starter, jadi kita akan selah motor ini. Tapi dengan cc yang begitu gede, gimana caranya nyelah? Nah, kita kasih tips sedikit cara nyelah CB dengan kompresi tinggi. Kita coba ya. Oke, kita kontak dulu, macet. Nah, kunci kontak udah. Kemudian kita ambil selahnya, itu kickstarternya. Biar lebih enak, diturunin dulu. Wah, agak lumayan tinggi ya buat ukuran saya. Kita langsung selah aja. Ini ya Semeton ya, lagi sekali ya. Kalau mau nyelah motor kompresi tinggi, cari posisi pistonnya biar di atas. Itu maksudnya adalah biar lebih ringan kita nyelahnya. Kalau dipaksa bahaya kakinya. Kita coba. Tapi saya belum pernah sih ngidupin ini. Kita cari selahnya sampai dipompa sedikit. Nah, ini udah bisa dinaikin. Oke ya.